Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Amin. Sungguh sebuah penyembahan yang luar biasa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku, mari kita tetap menjadi orang-orang yang setia dalam kebenarannya. Amin. Halo, amin ya. Yes. Hari ini kita akan melihat tentang bagaimana kita memperoleh berkat dalam kita melakukan firman Tuhan. Mari kita perhatikan slide yang akan kita lihat bersama-sama, saudara-saudaraku. Berkat melakukan firman Tuhan. Ingat baik-baik, dalam kita taat atau melakukan kebenaran, Tuhan menyediakan buat kita ada berkat-berkatnya. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, berkat jangan pernah ukur selalu dengan yang disebut materi atau uang. Tidak. Ada banyak jenis berkat di dalam Alkitab. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada hikmat, ada perlindungan, berkat-berkat rohani, dan banyak hal. Kerukunan itu juga berkat yang dari Tuhan. Kalau kita belajar untuk taat, belajar melakukan firman Tuhan. Satu ayat, saya akan coba lihat beberapa terjemahan ya. Lukas 11 ayat 28 dalam beberapa terjemahan. Kalau LAI terjemahan baru menuliskan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu terjemahan baru atau LAI menuliskannya ya. Terjemahan yang lain, tetapi dia berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Wow. Jadi ini menarik, saudara-saudaraku. Ditegaskan bahwa jauh lebih diberkati lagi. Siapa? Orang-orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Terjemahan yang lain lagi, FAYH atau firman Allah yang hidup, ia menyahut, ia tetapi lebih diberkati lagi orang yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Ada kata mengamalkannya. Dari ayat ini menjadi sebuah catatan penting sebagai kita umat Tuhan. Jangan cuma mendengar firman saja, tetapi harus disertai dengan melakukannya. Katakan bersama saya, melakukannya. 2, 3 ya. Ulangi, 2, 3 ya, melakukannya. Iya, jadi berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Satu ayat lagi, Amsal 13:13. Amsal 13:13. Dikatakan, ada lagi beberapa terjemahan. LAI menuliskan, Lembaga Alkitab Indonesia, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah, akan menerima balasan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, siapa yang meremehkan firman Allah akan binasa. Tetapi orang yang menaatinya akan mendapat pahala. Jadi yang menaatinya, yang belajar untuk taat, melakukan, akan ada pahalanya. Terjemahan satu lagi, ini bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Dia menuliskan, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat pada hukum Allah akan mendapat upahnya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudara,
memberikan kita sebuah kepastian bahwa ternyata memang benar orang yang mentaati atau orang yang melakukan firman, dia akan mendapat upahnya, memperoleh pahala, dan katanya berkat yang lebih lagi. Kalau begitu, jangan pernah remehkan dalam hidup saudara. Jangan pernah remehkan kalau engkau hidup, kau belajar taat. Jangan pernah remehkan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang menaati firman-Nya. Dengan demikian dia akan memberkati saudara. Dengarkan saya baik-baik. Berapa banyak orang saya menemukan dalam hidup, dia berharap Tuhan memberkati dia. Dia berdoa dan sungguh-sungguh dia berdoa. Betul sekali, dan itu baik. Namun kita harus sadari bahwa ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Allah tidak bisa merusak kodratnya atau merusak apa yang disebut hukum-hukumnya, apa yang dia selalu lakukan, apa yang dia nyatakan. Dia tidak akan pernah keluar dari bagaimana kebenaran yang sudah disampaikannya. Firman tidak akan pernah, saudara-saudaraku, kembali begitu saja kalau kita mengindahkannya atau tidak melakukannya atau mengerjakannya. Selalu ada akibatnya. Itu yang sering disebut di dalam Alkitab hukum tabur tuai. Hukum apa saudara-saudaraku? Ulangi, hukum apa? Hukum tabur tuai. Allah itu memberikan hukum ini, dan jangan coba-coba Anda keluar dari hukum ini. Allah tidak akan pernah keluar sekali lagi dari hukum-hukumnya. Kodrat yang namanya kebenaran di dalam firman Tuhan, ini Alkitab ini menjadi panduan pedoman kita, ya. Anda harus lihat dan betul-betul Anda responi dengan benar. Siapa meremehkan firman, itu ayat tadi Amsal 13:13. Jadi jangan remehkan. Siapa akan menanggung akibatnya. Jadi Tuhan akan selalu melihat bagian yang sudah Anda lakukan ada atau tidak. Bagian dia akan memberkati saudara. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita itu adalah sesuaikan diri kita sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Jalani hidup seturut dengan hukumnya Tuhan. Maka nanti kita akan melihat hasilnya. Jadi Tuhan akan memberkati itu. Jadi ada bagian Tuhan yang memberkati saudara dan saya, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nangkep kira-kira maksudnya? Ada banyak orang maunya dia diberkati Tuhan terus, tapi bagian dia kerjakan, dia nggak kerjakan. Itu persoalannya sering. Sama dengan orang kalau belajar, seorang pelajar rindu betul mau diberkati Tuhan dengan studi dalam studinya, rindu betul dia akan, misalnya dia dapat predikat baik atau dia bisa melanjutkan kuliahnya lebih baik lagi tanpa testing, ya. Apa namanya yang sekarang itu? SMB apa? UMPT apa namanya itu? Hah? Ah, itulah itu. Kalian lah yang tahu. Kalau dulu-dulu namanya jalur-jalur undangan. Ya. Bagaimana dia mau masuk tanpa tes universitas negeri yang terbaik di Indonesia. Tidak salah kan? Baik, bagus itu. Dan dia berdoa. Betul, dia berdoa tidak salah. Tapi kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita apa? Sungguh-sungguhlah belajar. Bukalah semua mata pelajaran. Kembali lagi sungguh-sungguh untuk mengerjakan semuanya pekerjaan-pekerjaan
yang ada di sekolah, apa yang harus dikerjakan dengan baik. Jadi hukum tabur tuai akan berlaku. Katakan amin. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, mustahil, saudara-saudara, mustahil. Jadi itu yang disebut hukum tabur tuai. Galatia 5 ayat 7 tentang hukum tabur tuai. Mohon maaf, Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi kalau tabur, apa yang ditabur itu dituai. Apa yang ditanam, maka itu yang akan kita tuai hasilnya. Saya kalau nanam 1 biji jagung misalnya, maka kita akan dapat 1 biji jagung juga. 1. Tidak, kita mendapat 1 tongkolnya itu jagung itu ratusan biji jagung. 1 ditabur dapat ratusan biji jagung itu. Saya nanam 1 biji cabai sekitar sebulan yang lalu, sebulan setengah yang lalu. Sekarang sudah banyak bunganya dan kulihat mulai banyak buahnya. 1 biji cabai. Jadi jangan pernah engkau mengharapkan tuaian yang melimpah kalau itu pun kau tidak ada tabur. Sekali yang 1 biji itu kan kecil itu, iya kan? Taburanmu cabai 1 di 1 pot dan kemudian kau pupuk dia, lalu kau sirami terus kau akan memperoleh ratusan cabai. Demikian juga jagung 1 biji. Saya nanam jagung pulut kemarin itu, saya peroleh apa? Ratusan dalam 1 tongkol itu jagung, biji jagung pulut itu. Sehingga dari 1 misalnya 50 yang saya tanam, saya sudah bisa dapatkan hampir 500. Ya, kalau dari 1 tongkol saja misalnya 100 1 biji. Kalau 50 kali 100 udah 5.000 biji. Jadi kita ini belajar dari 1 saja itu sangat menentukan tuaianmu nanti. Jadi jangan anggap remeh 1 saja. Misal gini, contoh. Kau paksa dirimu untuk bangun pagi hari saja 1 kali itu kan kecil itu 1 maksudnya 1 biji maksudnya. Saat kau belajar paksa bangun pagi saja jam 6, jam 5 gitu ya. Lalu apa yang kau lakukan? Kau mulai doa saja, itu aja kau paksa aja terus. 1 taburanmu itu, kau akan lihat hasilnya tuaianmu nantinya itu lebih dari apa yang kau taburkan. Bukan pagi itu saja Tuhan memberkatimu, sepanjang hari Tuhan menolong menyertaimu. Dan yang menariknya, kau tetap setia, kau lakukan setia, maka tuaiannya akan berlipat-lipat kali ganda dalam hidupmu. Itu baru 1 yang kecil, belum yang lain. Belum lagi kalau misalnya kita belajar untuk berkata-kata. Tabur kata-kata yang baik saja sama 1 orang. Setiap ketemu baik saja, ketemu yang sana baik saja gitu. Maka tuaiannya apa? Kau akan menemukan banyak teman-temanmu yang akan sanggup menolongmu di kemudian hari. Ada orang yang misalnya menderita, sakit, nah kau kunjungin itu 1 kali saja. Nanti tidak akan heran, suatu kali kalau kau mengalami kesulitan, bisa jadi 1 yang kau tabur tadi itu, kau beroleh banyak sekali yang akan menolong membantumu. Jadi jangan berpikir ya kalau kau menjalani hidup ini semua hanya mau tuaian saja. Enggak, taburanlah yang menentukan tuaian.
Katakan bersama dengan saya, taburan menentukan tuaian. 2, 3 ya. Ya. Dalam terjemahan yang lain, satu aja saya ambil coba dalam terjemahan yang lain tentang Galatia 6 ayat 7 ini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Jadi kalau mengabaikan Allah pasti ada akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Jadi tabur yang jelek pasti tuaiannya jelek. Tidak ada tabur yang jelek tuaiannya bagus, tidak ada. Atau kebalikannya, tabur yang baik Anda tuai yang jelek, nggak mungkin, mustahil. Sama dengan ini, Anda tabur jagung terus nanti Anda bisa menuai cabai, begitu? Nggak bisa kan? Atau tabur cabai nanti menuai jagung, nggak mungkin. Tabur cabai tuai cabai, tabur jagung tuai jagung. Tabur baik tuai baik, tabur jelek tuai jelek. Nggak boleh berpikir bahwa tabur jelek saya akan dapat tuai baik, mustahil itu. Jadi Anda dan saya hari ini coba selaraskan hidupmu dengan kebenaran yang artinya engkau sedang menabur sesuatu yang baik. Amin. Amin. Nah, ada satu contoh, 1 Raja-Raja 9, bagaimana Raja Salomo itu diberikan tubuhan sebuah pesan penting. Dalam 1 Raja-Raja pasal 9, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo untuk yang kedua kalinya. Dia berdoa. Ayat 3, saya baca ya, ayat 3 ya. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, perhatikan disebut di situ, mengenai engkau. Jika, ini selalu ada kalimat ini harus dimengerti. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka ada selalu jika dan maka. Apa itu makanya? Jika itu maksudnya apa? Itulah taburannya. Maka itu tuaiannya. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi ayat 6, jika kamu ini berbalik, tidak berpegang, maka ayat 7-nya bilang dilenyapkanlah orang Israel itu. Jadi selalu ada kata jika dan ada maka. Waktu kita menjalani hidup, ingatlah baik-baik prinsip jika dan maka. Jika saya menipu orang, maka pikirkan tuaiannya. Jika saya berbohong, maka. Jika saya menipu orang, maka di situ ada semua hal yang harus kita taruh dalam pikiran kita, bahwa segala sesuatu kita lakukan dan segala sesuatu itu kita harus yakini bahwa itu adalah bisa berbentuk taburan. Jadi kalau kita menabur, maka itu artinya kita akan menuai. Hasil daripada Salomo hidup dengan tulus hati, benar, lalu berbuat seperti yang Tuhan perintahkan, mengikuti segala ketetapannya, maka katanya tahta kerajaan Israel akan teguh. Dan Salomo melakukannya. Wow, luar biasa. Hasilnya dalam kitab 2 Tawari 9 ayat 22 dan 23 disebutkan Raja Salomo
melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Wow. Perhatikan saya bilang tadi, dengar baik-baik. Kalau kau tabur satu jagung, biji jagung, kita akan menghasilkan satu tongkol jagung yang ratusan biji jagung. Artinya kalau engkau melakukan satu saja, bisa banyak hal yang Tuhan bisa sediakan berikan. Salomo, dia belajar untuk tulus hati, sikap hatinya benar, berbuat dia seperti yang diperintahkan Tuhan. Hatinya tidak bengkok-bengkok, lurus aja pada Tuhan. Ternyata tuayannya itu bukan hanya bicara tentang tahtanya saja tetap kokoh kerajaannya, tidak hanya itu, tetapi kalau dibaca dalam 2 Tawari ini, kekayaannya pun melebihi semua raja di bumi. Wish, luar biasa. Udah gitu, hikmatnya pun melebihi semua hikmat raja-raja orang-orang pandai di bumi. Sehingga katanya semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo, memiliki rencana, maksudnya menghadap Salomo, bertemu Salomo. Untuk apa? Menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Wow. Bagaimana ya hikmat Salomo itu begitu hebatnya. Dan sekali lagi, ukuran berkat jangan cuma uang, ya kan? Hikmat berkat enggak itu? Berkat. Pintar dia mampu mengetahui isi hati orang sebelum orang itu menyampaikannya. Bercerita banyak tentang pertanyaan, dia jawab semuanya. Makanya ada satu ratu negeri Sheba datang menemui Salomo. Wih, luar biasa. Kekayaan Salomo jangan ditanya, nanti Anda baca semuanya, itu luar biasa. Di saat Salomo, di kerajaan Salomo itu, perak itu tidak ada gunanya. Perunggu tembaga, itu perhiasan nomor sekian itu. Emas permata, itu betul-betul yang nomor 1 di sana. Disalut dindingnya itu semua dengan emas. Karena perak itu nggak ada arti, saking kayanya. Begitu kayanya Salomo ini. Banyak orang datang. Di kerajaan Israel saja dibuktikan. Ada sebuah kisah. Ada 2 orang ibu-ibu melahirkan. Mereka hidup dalam satu rumah. Seorang ibu wanita ini melahirkan anak, dia taruh di samping anak. Perempuan yang lain B, perempuan kita bilang ya, ini wanita A, ini wanita B. Wanita A melahirkan dan wanita B juga melahirkan. Wanita yang ini, ibu yang di satu ini, dia kasih ASI anaknya, dia tidur di samping. Yang B mati anaknya itu. Apakah ditidurinya atau bagaimana nggak tahu, mati anaknya itu. Dan akhirnya pada waktu ini anak sudah mati, dia ambil anaknya yang mati itu tadi, dia tukar dengan anak ibu yang masih hidup ini. Dia ambil, lalu kemudian pagi-pagi bangunlah ibu itu, dia temukan ibu yang A, wanita yang A, anaknya sudah mati. Tapi diperiksanya, ini bukan anakku. Lalu mereka bertengkar dan ributlah, sampailah kemudian di hadapan Raja Salomo. Hikmat Salomo itu luar biasa. Yang mati tadi sudah, tapi yang masih hidup itu dibawa oleh wanita yang B. Ini anak saya. Wanita A bilang, enggak, ini anakku. Apa yang dilakukan Salomo? Dia bilang, ambil pedang, belah 2 saja anak itu supaya adil. Daripada bertengkar bersama, belah. Setengah sama yang wanita A, setengah sama wanita B. Udah selesai masalah, pulang. Yang wanita B, yang memang bukan itu anaknya itu, setuju. Dia bilang, wah
bagus tuanku, itu betul, adil tuanku, betul. Potong saja, biar sudah selesai kami, gak usah lagi bertengkar. Waktu pedang mau diambil dan mau dibelah itu anak. Wanita yang ibu sesungguhnya bilang, jangan tuanku, biarkanlah, kasihlah anak itu kepadanya, tidak usah lagi sama aku. Akhirnya dalam hikmat Salomo yang luar biasa, Salomo berkata, sekarang ku tahu ibu yang sesungguhnya adalah ini, wanita ini, ini. Kasih anak itu kepada ini, dan yang ini perempuan yang satu ini masukkan penjara karena melakukan penipuan. Wah, mengapa? Orang mungkin bertanya, kenapa? Salomo berkata, tidak akan pernah mungkin ibu yang sesungguhnya mau di depan matanya anak yang sudah dilahirkannya itu mati dibunuh di depan matanya. Dia pasti tidak mau. Itulah ibu yang sesungguhnya. Wow, dengan hikmat yang luar biasa, berita itu tersiar kabar hikmat Salomo di seluruh Israel. Hebat Salomo ketika dia belajar mengikuti Taurat Tuhan. Salomo untuk belajar berbuat seperti apa perintah Tuhan. Bukan hanya tahtanya saja yang kokoh sebagai dia seorang raja, ternyata kekayaannya, hikmat Tuhan mengalir luar biasa. Namun sangat disayangkan, dalam 1 Raja-Raja pasal 11, Anda baca nanti di rumah ayat 1 sampai 13 itu semua sangat disayangkan. Salomo satu persoalan besar dalam dirinya. Dia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya pada perempuan. Semua perempuan cantik semua dia mau saja, dia mau jadikan istrinya. Dan yang paling menarik yang dari kisah Salomo ini, dia kawin dengan banyak perempuan-perempuan, banyak anak-anak raja. Memang kemungkinan besar zaman dahulu supaya mengamankan kerajaannya itu, maka biasanya raja-raja lain itu akan menikahkan anaknya atau siapa yang paling dalam kerabat kerajaan istana dikawinkan dengan raja, supaya apa? Jangan diserang dan jangan dihancurkan. Salomo dia mencintai banyak perempuan-perempuan itu semua. Bayangkan Alkitab bilang istrinya 300, gundiknya 700, dan semua 1000. Bagaimanalah hidupnya Salomo itu. Disitulah saudara-saudara lihat, dia mulai tabur yang jelek dalam hidupnya. Apa yang terjadi di hari tuanya? Saya buka ayat yang ke-5 dan 6 1 Raja-Raja. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Dan begitu dia tidak mengikuti Tuhan lagi dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya begini, bukan dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Israel, dia melakukan, tapi dilakukannya juga yang ini. Berarti sudah bercabang, satu ke sini kepada Tuhan, satu kepada dewa-dewa. Dan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dan kita tahu akhirnya Salomo hancur kerajaannya setelah dia mati. Kerajaannya terpecah dua dan tidak lagi kokoh. Dan setelah itu kerajaan itu semakin melemah. Dan akhirnya kerajaan itu ditawan, menjadi tawanan, orang-orang yang menjadi tawanan dari raja-raja lain di sekitarnya. Dulu kerajaan itu sangat terkenal dan tersohor. Dulu kekayaan yang begitu melimpah sekali. Dulu semua raja-raja di sekeliling mereka di seluruh dunia takut pada mereka. Dan banyak raja-raja ingin datang menemui Salomo untuk melihat hikmatnya
namun sangat disayangkan kemudian di hari tuanya, ketika dia keluar dari jalurnya Tuhan lagi, akhirnya jika dan maka tadi kembali berlaku bahwa jika dia keluar dari jalur Tuhan, tidak belajar untuk mengikuti ketetapan Tuhan, makanya itu adalah kehancuran yang begitu rupa. Bangsa Israel akhirnya ditundukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa Filistin menundukkan mereka, Babilonia itu yang paling lama, Asyur itu menundukkan mereka, dan mereka menjadi tawanan di negeri orang. Mereka yang dulunya adalah seorang yang sangat terkenal, tapi menjadi budak di negeri orang, menjadi tawanan, tidak ada harganya lagi. Dulu mereka sangat berarti hidupnya bersama Tuhan. Dulu mereka berjalan dalam Tuhan dan hidup mereka sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Namun kemudian ketika meninggalkan Tuhan, semuanya menjadi hancur berkeping-keping. Jadi pelajaran bagi kita, saya akhiri. Itu sebabnya kesimpulan kita adalah berkat atau kutuk yang kita peroleh itu sangat tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi Anda dan saya renungkan baik-baik bahwa sesungguhnya kutuk ataupun berkat itu tergantung kita, bukan Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara saat dimana engkau melakukan kebenarannya, taat sesuai dengan kebenarannya, firman-Nya. Dia pasti memberkati saudara. Tetapi kemudian kehancuranlah yang akan kau dapat jika engkau meninggalkan Tuhan dan hidupmu jauh daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini. Biarlah firman ini menjadi pelajaran berharga. Kau pulang dari sini, teruslah engkau menjadi seorang yang akan setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang baik.